Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang mengupdate hasil pencarian besi tua sehari-hari teman-teman. Sudah cukup lama tidak mengupdate karena memang sempat beberapa hari nggak mencari gitulah. Nah, mudah-mudahan dengan menyaksikan uploadan atau updatean video ini bisa menambah semangat bagi teman-teman pencari rongsok untuk tetap terus menekuni pekerjaannya, karena kerjaan seperti ini termasuk simpel lah teman-teman. Kita keluar tinggal pakai kendaraan, bawa timbangan, bawa uang, sudah berangkat. Dibanding dengan kerjaan-kerjaan lainnya, misalnya yang jualan keliling atau apa, ya kita harus belanja di pasar dulu atau ya pokoknya gitulah, nanti baru bisa berangkat menjual. Kalau ini pokoknya berangkat mobil kosong, tinggal bawa timbangan dan uang, sudah berangkat gitu. Jadi simpel. Ini cocok bagi yang nggak terlalu apa ya, yang nggak terlalu suka yang terlalu ribet-ribet gitulah. Walaupun sebenarnya ya sama saja lah, kerjaan apa saja yang penting ditekuni ya, hasilnya mungkin ya hampir sama gitulah. Oke teman-teman, untuk hari ini ya cukup lumayan lah sebenarnya. Ini tidak banyak yang nimbang teman-teman, tapi barangnya banyak gitu. Jadi cari besi tua begini biasanya keliling seharian itu paling yang nimbang cuma dua orang, dua rumah atau 5 orang gitu teman-teman. Tapi karena barangnya biasanya agak banyak karena sudah dikumpul ya, akhirnya sudah sebanyak ini gini. Jadi nggak seperti kalau kita jualan misalnya sayur atau jualan apa gitulah, jadi butuh banyak orang. Tapi kalau cari rongsok begini kita biasanya cuma seharian itu, tapi ya memang jauh ya, kelilingnya memang jauh. Seharian itu biasa cuma 5 orang gitu aja yang nimbang, tapi ya lumayan lah, maksudnya lumayan kalau barangnya banyak lah. Kalau sudah di atas, belanja di atas 600 atau 700 ribu, atau kan rata-rata biasa yang nggak jauh-jauh dari 1 juta sehari gitu ya, sudah lumayan lah. Nah ini dapat kulkasnya masih komplit, masih ada mesinnya, masih ada rak-raknya. Kulkas 1 pintu, kulkas keluarga begini biasanya belinya 100 ribu teman-teman, karena tabungnya ini atau istilahnya kepala malingnya itu biasanya putih dalamnya teman-teman, dia nggak tembaga, aluminium biasanya. Tapi kalau nasib-nasiban, kalau pas nasibnya bagus ya tembaga gitu. Ini yang di karung-karung ini botol. Kalau botol ya hampir tiap hari dapat lah, biarpun besinya dapat sedikit atau banyak, tapi kalau botol tetap dapat biasanya begitu. Tapi kalau botol ya gitulah, untung sedikit, paling untung 100 atau 200 rupiah per biji. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu sebagai pelengkap lah, karena biasanya orang nimbang botol itu dia juga punya besi gitu teman-teman. Nah sebenarnya di bawah kulkas ini ada lagi ini semacam pelek itu teman-teman, yang kelihatan sedikit itu pelek bintang, itu aluminium itu teman-teman. Nah pelek-pelek seperti ini kalau kita beli di masyarakat itu biasanya kan bercampur dengan besi, jadi nimbangnya ya ditimbang besi gitu. Nanti setelah sampai di rumah dipisah-pisahkan, baru kalau pelek bintang kan biasanya aluminium. Nah seperti ini regulator kompor juga begini, ini juga ikut timbangan besi saja, tapi sebenarnya dia ini perunggu atau gimana ya, maksudnya dia itu harganya beda dengan besi ya, tapi harus dipisah-pisahkan kalau sudah sampai rumah.
seperti ini juga LCB atau apa itu ya, antena parabola gitulah. Itu LCB-nya itu juga aluminium, jadi nanti dipisahkan setelah sampai di rumah gitu. Kalau plastik karena sebenarnya tidak membeli plastik, biasanya cuma dikasih teman-teman, karena dianggap sampah ya. Memang sebenarnya nggak beli plastik, tapi kalau dititipi dan dikasih begitulah, istilahnya gratisan gitu ya, ya diambil saja ya. Akhirnya seperti ini numpuk gini. Tapi ya sebenarnya laku teman-teman. Sekarang itu plastik 1.800, tapi tidak ada bos yang mau ngambil plastik, maunya diantar ke rumahnya, sedangkan rumahnya itu jauh ya. Kalau ngantar ya rugi anu lah teman-teman, rugi ongkos gitulah. Jadi ya dibiarkan saja begitu, siapa tahu nanti suatu saat ada yang mau beli plastik gitulah. Untuk kendaraan pencari besi tua itu ya harus sesuai lah, mobil tua juga. Ya intinya yang penting irit, terus nggak rewel gitulah teman-teman. Karena kalau kita keluar itu sudah pasti bensinnya itu sudah pasti, sedangkan pendapatannya belum pasti. Jadi sebisa mungkin cari mobil biarpun tua, yang penting irit dan tidak rewel gitu ya teman-teman ya. Biasa juga pakai gerobak nggak apa-apa, tapi kalau motor roda 3 itu kayaknya boros, jadi nggak cocok lah saya rasa. Karena pernah ada yang pakai gerobak itu boros ternyata teman-teman, lebih irit mobil seperti ini. Tapi kalau punya mobil-mobil baru yang irit juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi, jadi nggak khawatir rewel. Nah, jadi mobil-mobil seperti ini juga biasa dibeli rongsokan teman-teman. Jadi sama seperti motor juga biasa ada yang sudah rongsokan itu dibelinya harga timbang. Kalau siapa tahu ada yang mau nimbang mobil angkot gini ya, tembakannya gitulah teman-teman, antara 3 juta dengan 3,5. Karena belum tentu mobil itu bisa diperbaiki. Kalaupun diperbaiki ya harus, belum tentu juga ongkosnya sedikit. Nah, kalau mobil ini dulu 3,5 juta teman-teman, tapi kondisi bunyi, cuman perlu diperbaikan lah, jadi masih berani 3,5 juta. Karena kalau mobil begini langsung total ditimbang biasanya ya paling 4 juta atau 4,5 gitu, kecuali ada yang ngambil copotannya ya agak lumayan. Cuman kan agak susah juga kalau mobil gini yang butuh copotannya itu biasa sudah kurang, karena mobil angkot gini kan mobil tua ya, sudah agak kurang pemakainya lah. Jadi kalau motor ya motor BP lah, seperti motor Shogun atau apa itu, yang penting masih ada peleknya dua-duanya ya bisalah diambil 300 ribuan gitu. Karena memang kita belinya itu kan beli timbang ya teman-teman, nggak beli motor gitu. Seperti mobil pun begitu. Kalau mobil carry 10 begini, angkot begini ya paling 3 juta atau paling tinggi 3,5 gitulah. Tapi kalau kayak Futura atau TS gitu ya masih berani 6 atau bahkan 7 juta masih berani, karena copotannya itu ya masih banyak yang butuh. Nggak seperti mobil carry 10 begini, di samping memang dia agak lebih ringan, copotannya juga itu sudah kurang yang butuh, jadi kebanyakan ditimbang. Makanya belinya juga jangan mahal-mahal. Nah, seperti motor ini juga, dulu ini motor ditimbang ya teman-teman, maksudnya nggak ditimbang sih, dibeli borongan gitulah. Ini belinya dulu 350, ternyata bloknya yang kalah, jadi harus ganti blok dan lain-lain lah. Akhirnya sekarang sudah bunyi lagi ya. Kalau laku ya dijual, kalau nggak laku ya dipakai gitu teman-teman. Tapi karena itu kerusakannya, istilahnya motornya masih utuh dan kerusakannya itu masih bisa ditanggulangi.
Jadi akhirnya motornya dipertahankan, nggak disate gitu. Kalau sudah nggak bisa ditanggulangi ya disate gitu. Nah oke teman-teman ya, bagi para pencari rongsok tetap semangat karena kerjaan begini memang yang dibutuhkan yaitu cuman semangat saja. Jangan bosan-bosan, karena nggak tiap hari dapat banyak, nggak tiap hari juga dapat sedikit gitu. Oke, saya akhiri dulu uploadan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi semangat untuk para pekerja rongsok dan memberi inspirasi bagi yang pengen usaha rongsok seperti ini. Berapapun modalnya itu bisa disesuaikan lah. Dan terima kasih telah menyaksikan, dukung terus channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.